Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairul Santo, NIM 265110087. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Matematika Diskrit. Oke, soal nomor 1. Ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program 1 memiliki kompleksitas O n kuadrat, program 2 memiliki kompleksitas omega n kuadrat, dan program 3 memiliki kompleksitas theta n kuadrat. Program manakah yang lebih baik? Jelaskan alasannya. Ya, program yang lebih baik yaitu program 3. Mengapa? Oh bisa. Ya, sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu kompleksitas waktu asimpotik. Ya, terdapat 3 macam, yaitu yang pertama, keadaan terbaik, yang merupakan waktu tercepat, yang dinotasikan seperti ini, dibaca big theta. Yang kedua, keadaan terburuk, yang merupakan waktu terlama, yang dinotasikan seperti ini, yang merupakan, yang dibaca dengan big O. Big O. Yang ketiga, keadaan rata-rata, yang merupakan waktu rata-rata, ya, dinotasikan seperti ini, dibaca dengan big omega. Next. Ya. Selanjutnya big O atau upper bounded. Ya. Ya. Di Indonesia dikenal dengan batas atas. Mempunyai fungsi kgx selalu lebih besar sama dengan fx. Di sini big O membutuhkan waktu yang maksimal. Jadi fungsi big O ini selalu di atasnya running time. Contoh, n plus 3 sama dengan big O dari n. Contoh yang kedua, n kuadrat plus 3n plus 3 sama dengan big O dari n kuadrat. Contoh yang ketiga, sin n sama dengan big O. Nah, di sini kan sin itu nilai terbesarnya sama dengan 1. Maka yang diambil adalah big O dari 1. Oke, next. Ya, big O atau lower bounded. Di Indonesia sering dikenal dengan batas bawah. Mempunyai fungsi kgx selalu kurang dari sama dengan fx. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan fungsi berikut ini. Yang pertama, n plus 3 sama dengan big omega dari n. Nah, kenapa? Nah, kita kembali ke sifat fungsi big omega ini, di mana omega pasti selalu di bawahnya kfn. Nah, untuk omega ini diambil dari yang mendekati, makanya dia tetap ambil yang besar walaupun yang paling kecil tidak salah. Contoh yang kedua, n kuadrat plus 3n plus 3 sama dengan big omega dari n kuadrat. Maka yang diambil adalah big omega dari n kuadrat. Yang ketiga ada sin n sama dengan big omega dari 1. Nah, kenapa? Karena sin itu nilai minimumnya adalah min 1. Oke, next. Nah, selanjutnya ada big O atau tag bounded. Di Indonesia dikenal dengan batas rata-rata. Big theta ini mempunyai fungsi K1gx kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan K2gx. Bentuk dari big theta ini berada di antara big O dan big omega. Big theta ini sangat mendukung untuk bentuk fungsi polinomial karena gampang dicari. Nah, jika bukan bentuk fungsi polinomial seperti log n, ini susah dicari atau ditemukan. Nah, karena keberadaannya lah yang menentukan bahwa big theta lebih baik dari
Big O dan Big Omega. Next. Ya, soal nomor 2. Dalam materi tree and graph, apa yang membuat tree and graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, perbedaan pertama, kita perhatikan tree, pola tree seperti ini, dan pola graph. Dari gambar yang kita lihat sudah jelas polanya tidak sama. Nah, perbedaan kedua ada lintasan. Nah, kita lihat pada tree ini hanya memiliki satu lintasan, sementara pada graph ini memiliki dua lintasan. Perbedaan yang ketiga yaitu simpul akar. Nah, pada tree ini memiliki satu simpul akar, sementara pada graph ini saling menghubungkan. Jadi, satu pun di graph tidak memiliki simpul akar. Perbedaan yang keenam yaitu pada loop-nya. Nah, di sini pada tree tidak memiliki loop, sementara untuk graph, pada graph semua ini terdapat loop. Perbedaan yang ketujuh yaitu teknik transversalnya. Di sini tree, teknik transversalnya yaitu prefix, infix, dan postfix. Di mana infix ini arah pergerakannya dari sebelah kiri, atas, kanan, dan begitupun seterusnya sampai bisa menyelesaikan programnya. Nah, untuk prefix ini arah pergerakannya dari atas, kiri, kanan. Contohnya ini kita menggunakan dari arah cabang sebelah kiri. Berarti dari sini atas, sini, 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 baru ke kiri. Ke kiri, ini kiri ya, kiri, 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 kanan, kanan. Nah, untuk postfix ini arah pergerakannya dari kiri, kanan, atas, dan begitupun seterusnya hingga sampai menyelesaikan programnya. Dan untuk graph, teknik transversalnya yaitu pencarian luas pertama dan pencarian mendalam pertama. Penjelasannya di slide berikutnya. Ya, pencarian luas pertama dari A ke H. Nah, output ini bermula dari A yang memiliki dua arah, yaitu ke B dan ke E. Karena di B ini sudah mentok, maka yang bisa melanjutkan yaitu yang E, dari E ke D. D ini memiliki dua arah, yaitu ke F dan G. Karena F sudah mentok, maka yang bisa dilanjutkan yaitu G. Pada G ini memiliki dua arah, yaitu ke H dan C. Nah, karena pada C mentok, maka melanjutkan di H ke H dan berhenti di H. Selanjutnya yaitu pencarian mendalam pertama. Nah, di sini pada kolom visit cara gerakannya yaitu dari 3 ke 4 ke 1 ke 0, lalu backtrack atau kembali ke tempat semula, lalu melanjutkan ke 2, kemudian backtrack. Nah, pada kolom start ini
bermula dari 3, lalu 34, lalu 341, lalu 3410, kemudian kembali lagi ke 341, selanjutnya diteruskan ke 3412, kemudian kembali lagi 341, semakin berkurang ke 34, dan akhirnya kembali ke semula yaitu 3 dan berakhir empty atau kosong. Nah, selanjutnya perbedaan yang ke-8 yaitu terletak pada kompleksitasnya. Nah, pada tree ini kompleksitasnya tidak terlalu rumit atau sederhana. Sementara pada graf ini lebih kompleks secara komparatif. Selanjutnya perbedaan yang ke-9 yaitu terletak pada jumlah tepi atau sisi. Nah, untuk tree ini untuk menghitung jumlah simpul itu menggunakan rumus n-1, di mana n ini merupakan simpul. Nah, contoh gambar di bawah ini. Untuk menghitung simpul yaitu menggunakan rumus n-1, di mana n itu merupakan simpul, maka simpul ini jumlahnya ada 3, maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2, maka jumlah simpulnya ada 2. Sementara untuk graf ini tidak didefinisikan. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan yang ke-10, yaitu terletak pada tipe model, di mana di sini pada tree tipe modelnya yaitu hierarkis, sedangkan pada graf ini menggunakan tipe model jaringan. Nah, soal nomor 3. Tentukan kompleksitas di samping ini dalam notasi Big O mulai dengan menganalisa setiap baris. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa operasi yang memiliki nilai variabel dan aritmatika memiliki nilai Big O1, dan operasi perulangan yang memiliki perulangan ini memiliki nilai Big O(n). Sehingga kompleksitas di samping menghasilkan seperti ini. Setelah itu kita lakukan pengelompokan sesuai jenisnya. Nah, di mana di sini menggunakan pengelompokan penjumlahan Big O1 ditambah Big O1 ditambah Big O1 ditambah Big O1 sama dengan Big O max 1,1,1,1, sehingga menghasilkan Big O1. Pengelompokan yang kedua, kita ambil yang di sini. Kemudian pengelompokan ini menggunakan penjumlahan. Nah, Big O(n) ditambah 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 Big O(n) sama dengan Big O max n, 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 sehingga menghasilkan Big O(n). Terus selanjutnya pengelompokan yang ketiga, tampil yang di sini, kita menggunakan perkalian karena terdapat for di dalam for. Maka
Bix ON dikali Bix ON menghasilkan Bix ON kuadrat. Nah, jadi kompleksitas di samping menghasilkan ON kuadrat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.